Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali lagi di Kamar Kasus. Beberapa dekade setelah Sherry Ray Rasmussen yang berusia 29 tahun ditemukan dipukul dan ditembak mati pada Februari 1986, keluarganya tidak pernah putus asa untuk menemukan pelakunya. Polisi Los Angeles percaya administrator keperawatan itu meninggal selama perampokan dengan kekerasan di kondominium yang dia tinggali bersama suaminya. Namun kerabat Sherry Rasmussen mencurigai mantan pacar suaminya, seorang petugas LAPD, Stephanie Lazarus, sebagai pelakunya. Stephanie, kata orang tua Sherry, telah mengancam Sherry di tempat kerjanya sebelum Sherry meninggal. Mengatakan kepada Sherry, jika saya tidak bisa memiliki John, tidak ada yang bisa. Beberapa detail ditambahkan oleh teman Sherry Rasmussen, Peggy Crabtree, bahwa mantan pacar John itu selalu muncul di tempat-tempat yang selalu dikunjungi Sherry. Pada beberapa kesempatan, Peggy bercerita bahwa Sherry merasa diikuti. Suami Sherry Rasmussen, John Rutten, sempat dicurigai, tetapi beberapa alibinya membebaskannya dari tuduhan. Selama bertahun-tahun, pembunuhan itu tidak terpecahkan. Bagaimana Stephanie Lazarus bisa lolos dan hidup bebas sambil naik pangkat di departemen yang ditugaskan untuk menyelidiki pembunuhan Sherry? Ini bukan sembarang polisi. Stephanie Lazarus adalah detektif wanita yang dihormati di Departemen Kepolisian LAPD. Keluarga korban menuduh LAPD menutup-nutupi keterlibatan Stephanie selama bertahun-tahun karena dia salah satu bagian dari mereka. Namun, salah langkah awal dalam penyelidikan tampaknya lebih jelas sebagai penyebabnya. Stephanie berada di luar radar kepolisian sejak awal karena pembunuhan Sherry di kompleksnya yang terjaga keamanannya di Van Nuys tampaknya seperti perampokan yang gagal. BMW-nya dicuri, ruang tamunya digeledah dan dia dipukuli dan ditembak 3 kali selama perkelahian yang meninggalkan bekas gigitan di lengannya. Tetapi pada saat itu, sistem DNA belum pernah digunakan sebelumnya untuk menyelesaikan kasus kriminal. Ketika sebuah rumah di dekatnya dirampok tidak lama setelah pembunuhan Sherry, polisi menunjuk 2 pria Latin tak dikenal sebagai tersangka dalam kedua kejahatan tersebut, pembunuhan Sherry Rasmussen dan perampokan rumah tetangganya. Tapi tidak ada penangkapan yang dilakukan dan kasusnya menjadi dingin. Tapi ayah Sherry frustasi dengan penyelidikan sejak awal. Tak lama setelah pembunuhan itu, dia mengatakan bahwa dia menyampaikan kepada polisi sebuah cerita yang mengganggu yang diceritakan putrinya kepadanya. Mantan pacar suaminya, seorang petugas LAPD, telah secara agresif mengkonfrontasi Sherry di rumah sakit tempat dia bekerja sebagai perawat, mengatakan kepada Sherry jika perempuan itu tidak bisa memiliki John, tidak ada yang lain yang bisa. Tapi kata ayah Sherry, polisi tidak mengikuti petunjuk dari orang tua Sherry itu. Setelah kasusnya menjadi dingin, ayah Sherry menyampaikan cerita insiden rumah sakit tersebut kepada kepala kepolisian dalam sebuah surat. Dia juga mengatakan dia meminta detektif utama kasus itu untuk menyelidiki mantan pacar dan polisi LAPD yang dimaksud. Dia menuduh detektif utama mengatakan kepadanya bahwa teori itu buntu. Membentak ayah Sherry, "Kamu terlalu banyak menonton televisi." Sementara itu, detektif utama penyelidikan telah menyangkal klaim keluarga Sherry yang menyebut mantan John cemburu kepadanya. Beberapa tahun kemudian, ketika penggunaan DNA sidik jari untuk memecahkan kasus dingin menyebar luas, orang tua Sherry menyatakan bahwa mereka menawarkan kepada kepolisian untuk membayar analisis DNA secara pribadi, tetapi ditolak. Tak lama kemudian, pada tahun 1993, ketika seorang detektif LAPD yang berbeda menandatangani bukti jejak dalam kasus Sherry, entah kenapa itu tidak pernah terlihat lagi, dan detektif tersebut kemudian memberitahu polisi bahwa dia tidak ingat pernah menandatangani bukti itu. Di sisi lain, saat kasusnya mendingin, karir Stephanie meningkat saat dia menerima banyak pujian, promosi. Pada satu titik, dia adalah seorang detektif di Van Nuys. Yuridikasi yang sama dengan pembunuhan itu, Stephanie Lazarus akan memiliki kesempatan untuk mengutak-atik berkas kasus tentang pembunuhan yang dia lakukan sendiri. Pada tahun 2003, kasus tersebut diperiksa ulang sebagai bagian dari serangkaian kasus dingin sejak tahun 1960-an. Bukti DNA mengungkapkan air liur yang ditemukan di tubuh korban adalah milik seorang perempuan, bukan laki-laki. Serangkaian penyelidikan mengerucut kepada Stephanie Lazarus. Untuk mendapatkan sampel DNA Stephanie Lazarus, detektif diam-diam mengikutinya ke gerai retail lokal tempat dia membuang cangkir dan sedotan.
Detektif kemudian dengan cepat mengumpulkan barang bukti dan sampel dikirim ke laboratorium. Pada pagi hari tanggal 5 Juni 2009, detektif yang ditugaskan menangani kasus tersebut, Daniel Jaramillo, mendekati Stefani dengan dalih membutuhkan keahliannya untuk menanyai seorang pria yang memiliki informasi tentang kasus pencurian seni. Saat itu Stefani adalah seorang spesialis di lapangan. Para penyelidik menyusun taktik supaya Stefani tidak bersenjata untuk menghindari perlawanan bersenjata dari Stefani karena dia polisi terlatih. Salah satunya tempat interogasi yang mengharuskan Stefani melucuti sendiri senjatanya. Begitu berada di fasilitas penjara, di mana Stefani harus menyerahkan senjatanya sebelum masuk, dari percakapan santai, suasana mulai berubah canggung saat rekan detektif Greg Stern bergabung dengan keduanya. Stefani tampak terkejut saat menyadari ada sesuatu dalam pembicaraan yang akan menjeratnya selama interogasi. Stefani berjuang melawan, tersandung beberapa kali selama interogasi oleh detektif Jaramillo dan Stearns. Pertanyaan yang menyudutkannya sedari awal menghasilkan pertanyaan yang lebih rinci yang jelas membuat Stefani frustasi. Dia berbelit-belit selama penyelidikan, namun akhirnya mengakui dia mengenal Sherry Rasmussen. Video interogasi yang saya tonton betul-betul bikin frustasi ya kawan-kawan, karena Stefani sendiri adalah polisi berpengalaman. Diperlukan tidak hanya bukti yang memberatkannya, tapi juga keahlian interogasi dengan teknik menyerang terus-terusan supaya Stefani benar-benar terpojok. Di akhir interogasi, Stefani Lazarus akhirnya ditangkap. Selama persidangan tahun 2012, jaksa berfokus pada hubungan Stefani dan John yang menjadi kekasihnya setelah mereka lulus kuliah. Dia bersaksi bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menikahi Stefani, meskipun mereka telah berhubungan intim selama sekitar 1 tahun. John juga mengatakan Stefani membujuknya untuk berhubungan badan dengannya sesaat sebelum pernikahannya. Itu terjadi, kata John. Jelas Stefani sangat kesal ketika aku akan menikah dengan Sherry dan pindah dari kota. Awalnya, pengacara Stefani, Mark Overland, mengolok-olok klaim ketertarikan fatal antara Stefani dan John dengan mengatakan Stefani tidak pernah mencoba untuk bersatu kembali dengan mantan kekasihnya setelah istrinya meninggal. Stefani kemudian menikah dengan polisi lain dan mengadopsi seorang putri. Dia naik pangkat di Departemen Kepolisian Los Angeles menjadi detektif yang bertanggung jawab atas pemalsuan dan pencurian seni. Mark Overland juga menunjukkan kurangnya bukti fisik yang memberatkan Stefani. Tak ada darah, tak ada sidik jari, tak ada rambut, tak ada serat yang menghubungkannya dengan TKP. Tetapi jaksa penuntut Shannon Fresby mengatakan kepada juri bahwa kasus itu tidak hanya didasarkan pada DNA. Di awal persidangan dia mengatakan itu menampilkan kompilasi antara gigitan, peluru, laras senapan, dan patah hati yang sempurna. Pistol Stefani hilang pada saat kejadian pembunuhan Sherry dan tidak pernah ditemukan, tetapi jaksa penuntut Shannon Fresby memanggil para ahli untuk bersaksi bahwa peluru yang ditembakkan ke tubuh Sherry cocok dengan seri yang dikeluarkan kepada para petugas kepolisian pada tahun 1986. Di akhir persidangan, Stefani tampak pucat pasi dan mantan pacarnya, John Ruetten, yang telah berambut putih tidak pernah saling memandang. Tapi masa lalu mereka bergerak di depan mereka bagai film. Karena kedua belah pihak ditunjukkan foto-foto mereka sebagai pasangan muda saat itu. Di antara saat-saat persidangan yang paling dramatis adalah ketika John bersaksi dengan penuh air mata tentang menemukan istrinya yang dibunuh. Dia mengatakan tidak pernah terlintas dalam pikirannya saat itu bahwa Stefani mungkin bertanggung jawab atas kejadian itu. Saksi lain, seorang pensiunan polisi Los Angeles, Mike Hargreaves, mengatakan dia tinggal di kondominium bersama Lazarus selama setahun dan dia ingat pada suatu malam Stefani telah membangunkannya dengan putus asa mengatakan bahwa dia sudah putus dengan John. Saksi itu bilang, Stefani mengatakan John memberitahunya bahwa dia akan menikah dengan orang lain, kata Hargreaves. Saudara perempuan John Ruetten, Gallops, menunjukkan kepada para juri sepucuk surat dari Stefani Lazarus kepada ibunya yang berstempel pos 6 Agustus 1986. Di dalamnya, Lazarus memberitahu Nyonya Ruetten, saya benar-benar jatuh cinta dengan John. Dan tahun lalu benar-benar membuat saya hancur. Saya berharap itu tidak berakhir seperti itu. Saya pikir saya tidak akan pernah mengerti keputusan John. Setelah lebih dari 4 minggu dan sekitar 60 saksi, juri membutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk mencapai keputusan bahwa Stefani Lazarus terbukti bersalah atas pembunuhan Sherry Rasmussen.
Stefany Lazarus divonis 27 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara. Segitu aja video hari ini kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna. Bye.